bisa dilakukan dengan sistem perkuliahan. Jadi mata kuliah penciri ini ada model perkuliahan dan ada model non perkuliahan. Ya, model perkuliahan juga dibagi dua. Yang pertama itu model perkuliahan yang diambil di prodi yang lain, di perguruan tinggi sendiri, atau di perguruan tinggi yang lain yang sudah terjalin kerjasama dengan kita. Ini mata kuliah penciri yang perkuliahan. Jadi yang pertama, mata kuliah itu diambil di tempat lain. Bisa prodi di perguruan tinggi sendiri, bisa prodi di perguruan tinggi yang lain. Jadi misalnya, taruhlah misalnya nih, ada di antara kita yang basicnya itu tidak berkaitan dengan keilmuan tasawuf misalnya. Kemudian karena kuliah di UIN dan tentu ketika kuliah di UIN itu adalah ilmu keislaman, maka dia kepingin ngambil tasawuf. Disertasinya berbicara tentang tasawuf misalnya, maka kemudian dia perlu ada penguatan mata kuliah yang berkaitan dengan tasawuf. Nah, itu bisa mengambil di prodi yang ada di UIN, bahkan sampai ke tingkat S1 sekalipun. Ini pengalaman saya cerita, ada seorang mahasiswa S3, Bu Suharsi. Bu Suharsi itu latar belakang pendidikannya itu adalah kesehatan. Beliau seorang perawat, dan kebetulan beliau sudah purna tugas. Jadi disiplin ilmunya itu adalah di bidang kesehatan. Beliau seorang perawat. S1 dan S2-nya tentu diambil tidak di UIN, ya, perguruan tinggi yang berbicara tentang aspek-aspek umum. Nah, karena dalam pikirannya ingin membuktikan, dia itu resah bahwa dalam pengalamannya itu ketika dia melakukan proses pendampingan kepada pasien-pasien itu kok tidak bisa dari perspektif kesehatan itu, kesembuhan atau kesehatannya itu tidak efektif, proses yang dilakukan di rumah sakit itu tidak efektif. Ada apa ini? Kemudian dia sampai ada satu titik bahwa tampaknya proses keperawatan atau proses pendampingan terhadap pasien itu tidak berjalan secara holistik, tidak berjalan secara komprehensif. Dia sebagai orang yang terjun di bidang keperawatan itu hanya menemukan yang ditangani itu adalah pada aspek fisikal semata. Kalau begitu ini ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Ini ada pada sisi spiritualitasnya yang tidak tersentuh. Maka dia punya keinginan bagaimana caranya supaya pengobatan itu atau keperawatan itu bisa semakin komprehensif dan integral. Maka dia berpikir saya harus belajar tentang aspek spiritual. Maka kemudian dia memilih mengambil S3 dan kemudian dia belajar tentang spiritualitas. Maka ketika dia sudah memantapkan untuk melakukan penelitian disertasi tentang aspek keperawatan itu yang komprehensif integral itu, ya akhirnya dia belajar tasawuf, kemudian ngambillah mata kuliah tasawuf bahkan sampai kepada level S1, ya sekalipun hanya sekedar mustame tidak ada masalah, ya sekalipun hanya sekedar mustame. Kemudian yang kedua dia juga merasa dari sisi ilmu kesehatannya itu masih kurang, maka kemudian dia juga ngambil mata kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran di Undip. Nah, ini yang saya contohkan, ini mengambil mata kuliah di prodi yang
prodi itu tidak berada di pasca. Prodi itu bisa di perguruan tinggi sendiri, seperti saya contohkan, ngambil di prodi di FUHUM, kemudian ngambil yang satunya lagi di prodi di Fakultas Kedokteran. Sama-sama mengikuti kuliah, tetapi di prodi yang bukan di pasca sarjana. Yang satu di perguruan tinggi sendiri, yang satu di perguruan tinggi yang lain. Nah ini tadi saya katakan, ini adalah jenis mata kuliah yang pertama dalam bentuk perkuliahan, bisa di prodi di perguruan tinggi sendiri, tapi bukan di prodi di pasca. Kemudian juga bisa di prodi di luar perguruan tinggi sendiri. Yang kedua, perkuliahan itu juga bisa dilakukan di dalam pasca sendiri. Bagaimana teknisnya? Nah, bisa jadi bahwa ini kan memang tidak ditawarkan mata kuliah secara spesifik ya. Maka kalau Anda tidak menemukan mata kuliah di level entah S2, entah S1, di perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi yang lain, sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang dibutuhkan, maka Anda bisa mendaftarkan mata kuliah yang dibutuhkan. Mata kuliah yang dibutuhkan. Misalnya, tadi saya katakan, misalnya kepingin mengkaji tentang Islam Jawa misalnya, tentang Islam Jawa. Kebetulan Anda tidak mempunyai basic tentang itu, maka kemudian diperlukan adanya mata kuliah yang berbicara tentang itu, tentang Islam Jawa itu. Dan oleh karena tidak ada di perguruan tinggi sendiri, tidak ada. Kalau misalnya mau di perguruan tinggi yang lain, di Fakultas Ilmu Budaya misalnya, di UGM katakanlah misalnya ada pusat Jawa misalnya, mau ngambil di sana tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, itu bisa mengusulkan kepada pasca untuk membukakan mata kuliah tertentu yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi oleh karena itu, monggo nanti kalau misalnya panjenengan tidak berkehendak untuk mengambil mata kuliah itu di perguruan tinggi yang lain atau di prodi yang lain di perguruan tinggi sendiri, dalam hal ini di UIN, ya Anda bisa mengusulkan mata kuliah tertentu ke pasca, ya, bisa mengusulkan mata kuliah tertentu ke pasca sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tetapi secara prosedural itu memang dibatasi bahwa mata kuliah itu dibuka, ya dipersyaratkan minimal 6 peserta. Jadi pengalaman beberapa semester yang lalu itu beberapa dosen ya itu mengusulkan untuk dibukakan mata kuliah filsafat dakwah misalnya, filsafat dakwah, karena beberapa itu mempunyai minat yang kuat di ilmu dakwah, tetapi kita tidak mempunyai mata kuliah yang berkaitan dengan itu. Sementara kalau diambil di S1, karena levelnya di S1, tentu ini menjadi pembicaraannya, bobotnya, muatan pembicaraannya itu menjadi berbeda, sehingga kemudian dipandang perlu untuk membuka mata kuliah filsafat dakwah secara spesifik, sehingga kemudian dibukalah mata kuliah filsafat dakwah tadi itu, rombongan berenam. Nah itu juga bisa, Nah bisa. Selamat datang Pak Bir. Pak Apunten, saya banyak tamu di rumah ini, mojok ini. Iya. Kita memahami. Nah, besok mau jadi manten. Kalau gaduh mohon dimaklumi. Oke. Saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Nanti mungkin kekurangannya bisa ditambahkan oleh Pak Dir ya. Iya. Jadi itu model yang pertama, saudara-saudara sekalian. Model yang pertama adalah perkuliahan dengan model perkuliahan. Jadi bisa di
prodi yang lain di perguruan tinggi sendiri atau prodi lain di perguruan tinggi lain yang sudah bekerja sama. Kemudian model yang kedua itu adalah model yang non perkuliahan. Kalau panjenengan sekalian sudah memegang buku panduan akademik ya program S2 dan S3 Pasca Sarjana UIN Walisongo, bukunya seperti ini ya, panduan akademik ini di bagian akhir itu sebetulnya Anda sudah bisa langsung membaca. Jadi ada petunjuk teknis sebetulnya, ada petunjuk teknis untuk pengambilan mata kuliah penciri. Ya, mata kuliah penciri. Tapi mungkin karena bisa jadi ya karena tugas yang bertumpuk-tumpuk sehingga kemudian belum sempat membaca buku ini ya bisa jadi. Jadi kita sangat memaklumi lah kesibukan panjenengan sekalian. Jadi ada petunjuk teknis untuk pengambilan mata kuliah penciri. Ya, jadi tadi sudah saya katakan yang pertama dengan model perkuliahan, yang kedua ini model non perkuliahan. Model non perkuliahan itu bisa bermacam-macam yang diajukan. Yaitu adalah misalnya nih pada poin B ya, pada poin B item nomor 4 ya, item nomor 4 itu dikatakan begini. Mata kuliah penciri yang berupa kegiatan non perkuliahan dapat berupa kegiatan yang kemudian diakui oleh tim konversi SKS MPKM Pasca Sarjana. Kegiatan yang dimaksud adalah satu, mengajar di sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, magang atau praktik industri, ada 9 kalau tidak salah ini. Kemudian ada proyek kemanusiaan, ada studi proyek mandiri, wirausaha, penelitian, kemudian pertukaran pelajar, proyek di desa, kemudian bela negara. Artinya apa? Bahwa ketika panjenengan sekalian mempunyai aktivitas-aktivitas ini, itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk bahwa Anda sudah mengambil mata kuliah penciri. Tentu tidak kemudian hanya sekedar menyampaikan, tentu ada persyaratan-persyaratan secara prosedural ya untuk bagaimana proses pengakuan mata kuliah penciri yang non perkuliahan tadi. Nanti harus ada portofolio yang dijadikan sebagai bukti dan seterusnya. Jadi prinsipnya begitu. Nah, jadi mata kuliah penciri non perkuliahan ini sekedar contoh yang bisa juga saya berikan. Itu kalau di S3 tampaknya belum ada yang ngambil. Kalau di S2 yang sudah ngambil itu adalah mata kuliah dalam bentuk studi mandiri. Dia itu apa ya istilahnya ya. Jadi dia ikut magang. Jadi pengalaman ini saya ceritakan yang sudah dijalankan. Yang sudah dijalankan itu ada dua orang mahasiswa yang menggeluti di bidang tasawuf dan psikoterapi, dan kemudian kebetulan ada seorang dokter, dia seorang dokter medis ya, yang dokter itu dulu berkolaborasi dengan Prof. Amin Syukur sebagai seorang tokoh tasawuf ya. Barangkali mungkin beliau juga adalah sebagai seorang tokoh tasawuf di Indonesia. Itu dokter itu kemudian membuka satu klinik yang bergerak di bidang Sufi healing. Jadi beliau berusaha memadukan antara kemampuannya di bidang medis karena beliau seorang dokter, dan kemudian interaksinya yang sangat intensif dengan Prof. Amin Syukur, kemudian apa yang didapatkan dari Prof. Amin Syukur, dan tentu proses pembacaan beliau sendiri ya sebagai seorang intelektual yang haus akan spiritualitas, maka kemudian ini digabungkan dan kemudian beliau membuat semacam praktik ya. Jadi beliau membuat semacam klinik begitu, yang kemudian di klinik itu mahasiswa ikut magang. Mungkin kalau yang dari Surabaya atau daerah sekitarnya ada Prof. Soleh ya, misalnya ya, Prof. Soleh di Kediri
kalau tidak salah itu, beliau itu kan beliau itu juga sebagai seorang yang mempunyai kemampuan di bidang medis, tapi juga spiritualitasnya sangat kuat. Maka, jadi kemudian mahasiswa ini itu ikut magang di situ selama 1 semester, ya, selama 1 semester. Jadi oleh karena itu maka kemudian apa yang didapatkan dari sana itulah kemudian yang dilaporkan, portofolio yang dilaporkan, dan kemudian oleh pihak dokternya itu yang kemudian memberikan penilaian. Jadi proses pembelajaran secara langsung di bawah monitoring dokter itu kemudian dijadikan sebagai mata kuliah penciri. Jadi dia tidak perlu ada kelas bagaimana yang kita adakan ya secara konvensional begitu, tapi dia ikut praktik, dia ikut menimba ilmu, menimba pengalaman dari pelakunya langsung, sehingga kemudian dia mendapatkan ilmu, bukan hanya aspek teoretiknya tapi juga aspek praktiknya. Nah, seperti ini. Bisa jadi juga modelnya kalau yang pernah dikembangkan oleh pasca sebelum ini, istilahnya adalah mata kuliah nyantrik. Mata kuliah nyantrik itu adalah mata kuliah yang dia harus berusaha terus nempel ya kepada dosen yang beliau jadikan sebagai sebagai pembimbing lah. Pembimbing bukan dalam pengertian pembimbing disertasi ya, tapi pembimbing dalam pengertian untuk mata kuliah itu, sehingga kemudian dia menjadi studi mandiri. Jadi dulu di kita itu Prof. Harjo dan Pak Agus Nurhadi saya kira paham berkaitan dengan konsep nyantri itu. Jadi kemanapun dan apapun tugas yang diberikan oleh dosen yang diikuti ya dilakukan dalam rangka menimba ilmu secara mandiri. Ini juga bisa menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai mata kuliah penciri. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita bisa menggunakan banyak pintu masuk ya untuk bagaimana kita bisa mengambil mata kuliah penciri. Jadi monggo nanti panjenengan sekalian mau mengambil yang mana? Apakah mengambil yang perkuliahan di prodi di perguruan tinggi sendiri ya, di S2 boleh, di S1 boleh. Kita tinggal mengikuti apa yang sudah disediakan oleh prodi itu, atau juga mata kuliah tadi dengan model perkuliahan tapi di perguruan tinggi yang lain. Itu yang model perkuliahan. Yang model non perkuliahan ya tadi variasinya ada 9 yang sudah dituangkan dalam buku panduan akademik program S2 dan S3 itu. Di bagian akhirnya nanti bisa dibaca panjenengan sekalian untuk lebih memahami yang dimaksud dengan mata kuliah penciri itu apa saja. Jadi yang saya ingatkan sekali lagi, kalau memang misalnya mau mendaftarkan mata kuliah penciri sendiri secara spesifik ke pasca sarjana tidak ada masalah, tapi minimal itu 6 orang. Nah, kecuali pada kasus S2 ini karena memang jumlahnya tidak banyak. S2 itu jumlahnya kan ya sangat terbatas. Kemudian dari sisi konsentrasinya itu sangat beragam, sehingga kemudian memang S2 selama ini itu mata kuliah penciri itu tidak selalu dia memenuhi kuota, dalam pengertian tidak dipaksa untuk minimal 6 orang, karena memang persoalannya tadi persoalan faktualnya itu memang tidak memungkinkan untuk kita lakukan pemberlakuan tata aturan main yang seperti itu, sehingga akhirnya S2 memang relatif lebih fleksibel untuk urusan pembukaan mata kuliah. Saya kira mungkin itu sekedar untuk mengantarkan mengenai apa itu mata kuliah penciri. Selebihnya mungkin Pak Dir kalau akan ditambahkan berkaitan dengan mata kuliah penciri,
Monggo Pak Dir. Monggo Pak Dir. Mbak Farah ya. Mbak Farah nggih. Benar. Orang sempat ganti, Pak. Itu Pak nyileh dengan Pak. Nyileh alat jadinya akhirnya dengan yo. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wadil. Saya kira sudah bisa dipahami. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian bahwa pada buku pedoman panduan ya, panduan akademik, nanti silakan dirujuk. Di situ ada yang namanya petunjuk teknis MBKM, mata kuliah penciri dalam kerangka MBKM. Kita akan mengacu pada panduan itu, sehingga nanti jika ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa menghubungi kami, baik Pak Kaprodi maupun Sekprodi. Mungkin langsung tanya jawab saja biar efektif efisien. Tadi sudah diawali oleh Pak Wadil. Saya akan memantau, tapi mohon maaf agak gaduh ini rumah saya ini kayak stasiun Tawang. Mohon dimaklumi. Mungkin KRS. Silakan langsung tanya jawab atau Pak Kaprodi yang menghandle, saya persilakan. Baik, oke, saya persilakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya tentang mata kuliah penciri. Assalamualaikum, Bro. Yo. Saya Romli. Iya, Pak Makassar. Pak Makassar. Kelas A di kelas, Bro. Jadi saya mau tanya tentang mata kuliah penciri ini. Tadi dijelaskan salah satunya adalah bisa mengajar. Kebetulan saya dan teman-teman banyak juga yang sambil mengajar di kampus. Nah, untuk bisa dikonversi menjadi mata kuliah penciri ini di kampus di UIN Wali Songo, bagaimana cara mendaftarkannya gitu. Jadi kebetulan kami juga banyak mengajar saya sendiri mau mengambil di konsentrasi ekonomi syariah, dan juga kebetulan saya juga ngajar di ekonomi syariah di sini, di prodi ekonomi syariah dan juga akuntansi syariah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, cara menginput KRS. Apakah kita cukup menginput mata kuliah penciri itu sebagaimana yang tertera di Wali Siadik atau bagaimana? Yang ketiga, bisakah kita mengambil mata kuliah di yang semester 2 ini, apakah harus sesuai dengan kelas kita di semester 1 atau tidak? Ataukah kita bikin kesepakatan dengan teman-teman yang sedaerah atau bagaimana gitu? Untuk mengambil mata kuliah, apakah tetap yang kelas A, kelas B, atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oleh-oleh deh. Bagaimana jawab gitu? Mungkin Pak Dir. Oke, mari Pak. Oke. Kita buka 3 dulu bagi yang sama ya, tidak usah ya. Oke, silakan. Saya Ya, Nurul. Oke. Perkenalkan, saya Nurul Laili dari kelas 2A juga. Pertanyaan saya terkait dengan mata kuliah penciri itu, tadi disebutkan bahwa bisa dengan nyantri kepada pakar nggih, Prof. Ya. Itu harus lembaga yang bekerja sama dengan UIN Wali Songo, seperti itu. Dari mana kita tahu bahwa lembaganya itu bekerja sama dengan UIN Wali Songo, seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi? Saya Prof. Ya. Silakan. Ya, saya Nur Arifuddin,
kasih dari Pak A juga. Saya waktu itu konfirmasi ke Ustadz Agus tentang kan insya Allah rencana delegasi saya kan tentang fikih agraria gitu, implementasi reforma agraria. Gitu. Nah, saya ngajukan konsorsium pembaruan agraria yang memang menguasai tentang gerakan reforma agraria di Indonesia, dan kata Ustadz Agus Nur tadi bisa kita tinggal ngajuin surat gitu. Nah itu apakah prosedurnya diperbolehkan? Waktu itu sih kata Ustadz Nur Hadi, Pak Ustadz Agus di chat saya dipersilahkan gitu kan, tinggal ngajuin surat, dan dari konsorsium pembaruan agraria pun sudah welcome, tinggal nerima surat. Nah, pertama apakah menegaskan konfirmasi apakah itu bisa, dan yang kedua kalau nanti bentuk pelaporannya atau konversi ke SKS bagaimana, itu pertanyaannya Prof. Oke. Terima kasih 3 penanya, saya kira sudah mewakili dari beberapa teman ini ya. Silakan Pak Dir, monggo Pak Dir. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan penghargaan atas inisiatif yang digagas oleh Pak Wadir, Pak Kaprodi, Sekprodi terkait dengan Zoom mata kuliah penciri ini. Secara umum, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wadir tadi, bahwa mata kuliah penciri ini pada dasarnya adalah mengacu pada disertasi yang akan Bapak Ibu tulis. Disertasi yang akan Bapak Ibu tulis itu akan menjadi penanda bahwa Bapak Ibu itu memang keahliannya di bidang itu. Itu harus catat dulu. Jadi orang kuliah S3 itu pada dasarnya menggali keahlian yang akan menjadi tiket sebagai orang yang diakui dalam komunitas keilmuan. Disertasi itu adalah tiket untuk Bapak Ibu diakui sebagai ahli di bidang tertentu. Nah, maka ketika memilih topik atau spesialisasi atau judul mata kuliah, maka Bapak Ibu harus mengacu pada rencana disertasi yang akan ditekuninya. Jadi misalnya tadi Pak siapa akan menekuni hukum tanah misalnya atau hukum agraria, disertasinya tentang itu, maka mata kuliah pencirinya boleh atau sebaiknya memang itu. Jangan sampai disertasi mata kuliah pencirinya tentang hukum agraria, tetapi disertasinya tentang hukum perkawinan, tidak gaduh. Atau disertasinya tentang pendidikan, tidak gaduh. Nah, ini prinsip, karena kurikulum kita itu kita rancang untuk efektif efisien. Bapak Ibu harus selesai, diusahakan selesai dalam waktu 3 tahun, jangan lama-lama. Bagaimana agar bisa selesai dalam waktu 3 tahun? Caranya adalah setiap proses belajar kita itu harus mengacu pada disertasi yang akan kita tulis. Bapak Ibu tidak akan bisa mendalami semua ilmu dalam waktu 3 tahun. Sudah saya jamin tidak akan bisa.
Kecuali Bapak Ibu kecerdasannya seperti Gus Dur, nah itu lain. Kalau kecerdasannya seperti Gus Dur itu baca itu kayak mesin fotokopi kan, langsung set nempel di kepala puluhan tahun nggak lupa dia. Tapi kalau Bapak Ibu seperti saya harus punya kesadaran. Waktu 3 tahun ini tidak mungkin saya menekuni di semua bidang ilmu, nggak mungkin. Maka yang penting masuk studi Islam. Studi Islam itu bicara tentang Islam dan Muslim. Di jereng kemana-mana pokoknya ada hubungannya dengan Islam dan Muslim, itu studi Islam. Nah, spesialisasinya silahkan milih, konsentrasinya silahkan milih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cintai. Nah, sesuai cintanya ada di mana. Misalnya Pak Munir, Ustadz Munir itu cintanya ada di mana. Kalau cintanya ada di istri tetangga, nah itu ngalamat Pak, ngalamat orang dadi. Cintanya ada di mana? Maka kalau S1 misalnya syariah, S2 syariah, otomatis cintanya nggak jauh amat dari syariah, dunia ke syariah. Maka MBKM-nya ya tentu tentang ilmu syariah. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Wadir sudah menyampaikan ada 9 model untuk bisa diambil sebagai mata kuliah penciri. Ada bela negara, ada pendidikan, ada di buku panduan itu nanti silahkan dicek dengan pengertian. Nanti ini kita bisa diskusi. Saya berharap yang malam ini atau yang akan mengambil mata kuliah penciri itu dibuatkan grup. Bu Umi ada mboten niki? Bu Umi wonten nggih? Bu Umi wonten nggih Pak Agus nggih? Ada Pak. Ada. Oh. Soalnya kalau saya panggil 3 kali nggak berbunyi ya saya anggap telah tiada. Nah, jadi nanti dibikinkan grup. Jika ada masalah kita bisa diskusi di grup itu. Nah, sekarang 3 SKS itu harus menyumbang, mencicil proses disertasi Bapak Ibu. Itu prinsip. Biar selesai 3 tahun. Saya jamin Bapak Ibu juga tidak akan bisa menguasai banyak ilmu kalau hanya waktu 3 tahun. Maka kita fokus di satu titik, kita tulis disertasi yang bagus tentang satu spesialisasi. MBKM yang 3 SKS mata kuliah penciri ini harus mengarah ke situ. Ada riset mandiri, pokoknya 9 item ini. Soalnya saya baru masuk rumah, jadi belum sempat nyari 9 item. Tadi saya kira Pak Wadir sudah menjelaskan. Nah, sekarang teknis ya. Teknisnya adalah pada prinsipnya ada 3 proses. Pertama, harus ada rencana. Yang kedua, harus ada tindakan. Yang ketiga, harus ada pelaporan. Bagaimana rencananya? Rencananya itu ada alur ya. Alur nanti bisa dilihat lagi. Alur pengambilan mata kuliah penciri. Kalau belum dicetak, nanti saya pernah mengerjakannya dengan Pak Kasub dulu. Nanti kita bisa share di grup ini. Bu Umi dibikinkan grup ya untuk para pengambil mata kuliah penciri. Nah, nanti jadi alurnya itu secara teknis untuk
teknis nanti Bu Umi bisa menjelaskan. Saya hanya alur umum saja, yaitu apa? Siapkan laporan sederhana rencana perkuliahan, rencana kegiatan apa dari 9 itu yang Bapak Ibu pilih, ya. Rencananya apa? Kemudian rencana itu didiskusikan dengan Pak Kaprodi, ya. Didiskusikan dengan Pak Kaprodi. Nah, nanti kalau Pak Kaprodi setuju, maka jalan. Karena Pak Kaprodi akan menunjuk dosen pendamping. Dosen pendamping ini yang akan mengeluarkan nilai untuk Bapak Ibu. Nah, nanti dosen pendamping ini akan memantau, misalnya riset mandiri, silahkan. Yang penting ada proposalnya, lapor ke Pak Kaprodi, Pak Prodi ACC, mini riset jalan. Nah, di akhir semester silahkan dilaporkan hasil proses 6 bulan itu. Nah, setelah laporan selesai, diserahkan ke dosen pendamping, kemudian Pak Kaprodi akan mendapatkan laporan dari dosen pendamping, nilainya, prosesnya seperti apa. Nah, nilai itu nanti yang akan di entry oleh sekretariat menjadi nilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu sederhananya. Nanti Bapak Ibu akan setelah rencana MBKM ditentukan bersama Kaprodi, Kaprodi akan menunjuk dosen pendampingnya siapa. Misalnya, saya semester lalu mengampu mata kuliah penciri judulnya Ilmu Usul Fikih dan Maqasidus Syariah. Nah, saya mengampu bersama Prof. Abu Habsin. Nah, karena yang dipilih adalah perkuliahan, model perkuliahan, ya kami ngajar, betul-betul ngajar 16 pertemuan, termasuk mid dan semesternya UASnya. Dan setelah perkuliahan ada tes, kami keluarkan nilainya. Itu kalau model perkuliahan. Tapi kalau ada juga yang mengambil mata kuliah penciri bentuknya mini riset. Ada proposal, silahkan. Nah, mini riset ini kan sebenarnya kan bisa membantu, misalnya disertasi mau menulis tentang ini sekalian saya sambil Pak Ahmad Farihin, rencananya disertasinya tentang apa Pak Ahmad Farihin? Pak Farihin? Halo? Ya, Ahmad Farihin? Ya. Tentang manajemen kurikulum pesantren, Pak. Iya. Putus-putus ya. Manajemen Rencananya tentang Bapak Ahmad Farihin. Kurikulum pesantren. Maka Pak Ahmad Farihin bisa melakukan mini riset, sesuatu yang Pak Ahmad Farihin butuh pendalaman terkait dengan kurikulum pesantren. Nanti hasil mini riset ini mencicil disertasi. Nah, itu nilai akan dikeluarkan oleh dosen pendamping dari MBKM. Bisa siapa yang ahli tentang kurikulum, mungkin Prof. Raharjo atau Prof. Atta Syukur. Nah, nanti Prof. Atta Syukur akan mengeluarkan nilai di akhir perkuliahan. Jadi Pak Ahmad Farihin hanya melaporkan secara periodik saja. Kayaknya putus-putus ya suara saya ya.
Jelas, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Jelas. Jelas, saudara. Yes, ya. Oke. Soalnya kok di screen saya yang bergerak hanya wajah saya, yang lain nggak bergerak nih. Jangan-jangan aku ngomong sendiri, cuman dipasangin foto malah tinggal tidur semua. Itu saking terpesonanya ke wajahnya, Ya jelas Prof. Benar. saking terpesonanya. Suara saya jelas nih. Jadi begitu ini sangat membantu untuk tugas akhir Bapak Ibu. Mata kuliah penjeli diarahkan ke sana. Jadi contoh Pak Ahmad Barihin. Kita ambil contoh lagi misalnya Bu Syarifah Khatibah. Nah, disertasinya rencananya tentang apa tuh? Tentang pendidikan Al-Quran sebenarnya. Awalnya ini apa? Tentang pendidikan juga. Ya, pendidikan Al-Quran. Ya, nanti Mana tadi? Nah, Hilang. ini baru terputus kalau ini. Terlempar. ya, Muncul lagi. ya. Oke. Jadi begitu nanti Pak Kaprodi, Sekprodi akan menunjuk dari proposal yang masuk untuk mata kuliah penjeli ini pendampingnya siapa sesuai dengan keahlian dari masing-masing guru besar. Nah, untuk teknisnya nanti Mbak Umi akan memandu di grup. Kalau teknis sih nggak sulit ya, kan hanya milih melalui webnya di Pasca. Mbak Umi nanti akan membantu. Kemudian apa yang belum terjawab tadi ya? Apa ada mohon diingatkan? Pengisian KRS. Pengisian KRS, Pak. Pengisian KRS. Monggo Mbak Umi. Mbak Umi masih ada ya? Halo Mbak Umi. Konversi dari pemanggangan ke SKS itu teknisnya bagaimana, Prof? Kalau kuliah kan jelas tuh, perkuliahan jelas. Tapi kalau yang pemanggangan atau nyantri itu kan? Ya, jadi tidak ada konversi Pak Romli ya ini ya. Yang tentang Arifuddin. Nah, Nur Arifuddin. jadi Pak Nur Arifuddin, dosen pendamping itu akan menilai mata kuliah penciri model apa yang Pak Arifuddin pilih. Dosen pendamping itu akan memantau itu, memantau agar prosesnya itu setara dengan 3 SKS, tidak akan kurang dari 3 SKS. Itu pasti ada pembimbingan dengan proses yang ada itu. 3 SKS itu artinya begini Pak. Halo Pak Arifuddin. 3 SKS itu artinya dalam seminggu. Jadi 1 SKS itu kan artinya Pak Arifuddin harus kuliah tatap muka 50 menit dalam seminggu, tugas mandiri 50 menit, tugas terstruktur 50 menit, artinya 150 menit Pak Arifuddin harus bekerja per minggu. Itu 1 SKS Pak, 1 SKS. Nah, kalau mau 3 senilai setara 3 SKS berarti 450 menit dalam seminggu selama 16 minggu. 450 menit itu dibagi 60 berapa itu Pak? Dibagi 60, saya kalau menjelang tanggal
tua ini matematika saya lemot Pak. Iya, megang kalkulator bisa ngitung. 8 jaman. 2,5 jam. 400. 6,5. Hah? 6 berapa? 450 450 toh? dibagi 450 dibagi 60 dibagi 60 8 jam. 7,5 7,5 jam dalam seminggu. Bapak Ibu harus 3 SKS itu artinya Bapak Ibu harus bekerja 7,5 jam dalam seminggu kali 16 minggu. Nah, itu 3 SKS. Maka karena S3 itu pada dasarnya adalah seorang pembelajar mandiri, maka silakan dihitung sendiri 7,5 jam. Berarti setiap habis subuh saya harus bekerja untuk mata kuliah penciri ini. Kalau mini riset misalnya ya, itu ya habis subuh 1 jam. Habis Senin habis subuh 1 jam, Selasa 1 jam. Berarti nanti pada hari Sabtu 1,5 jam. Nah, atau harus ada 2 jam di hari Sabtu. Jadi kita itu dituntut untuk bisa memanage jam belajar kita masing-masing dengan sistem SKS itu. Dan pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak sahabat tadi Arifuddin bisa melaporkan sesuatu yang tidak sesuai realitas ya kepada dosen pembimbing. Pak, saya sudah kerja 7,5 jam untuk MBKM ini selama 16 minggu Pak, ini hasilnya. Nanti waktu yang akan membuktikan Pak Arifuddin ini benar-benar belajar atau etok-etok belajar. Ini kan mayoritas orang Jawa Timur ini. Etok-etok tahu ya Pak ya? Iya. Etok-etok itu tahu Ada Pak Sengki loh Pak, Sengki Bandung loh. Seolah-olah. Ya, pura-pura. Nanti kalau Bapak Ibu pura-pura, nggak apa-apa. Dosen pembimbing itu juga tidak akan mengecek ya, karena mereka menganggap Bapak Ibu seorang pembelajar mandiri yang sudah dewasa. Kita semua profesional. Profesional itu artinya bekerja sesuai aturan, tidak perlu nunggu diawasi, ya kan? Seorang dokter profesional membedah jenazah, ya, tidak perlu diawasi. Dia sudah tahu, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini harus saya lakukan, oh ini tidak boleh saya lakukan. Nah, itu profesional itu begitu. Maka jadi pengalaman saya menemani kakak-kakak kelas Bapak Ibu adalah ternyata menjadi dokter itu seperti menjadi akik, batu akik Bapak Ibu sekalian. Kalau menggosoknya itu serius dan sesuai dengan ketentuan, pasti kinclong. Tapi kalau menggosoknya nggak serius, ya buruk, ya. Tidak akan bisa kinclong. Bisa juga sudah digosok kok tetap buruk. Nah, berarti kemungkinan batunya nggak berkualitas, kan gitu kan? Kemungkinan bahan baku batunya itu nggak berkualitas. Maka, tetapi urusan kemampuan berpikir, kualitas dan tidak kualitas, seseorang kalau sudah diterima menjadi mahasiswa S3 itu artinya kualitas. Sudah berkualitas, nggak perlu diragukan. Tinggal proses gosoknya serius apa tidak. Maka saya selalu mengingatkan, karena Bapak Ibu nanti kalau jadi dokter, itu orang akan melihat Bapak Ibu ini benar-benar ahli apa tidak.
maka jangan memilih topik disertasi yang memang kita tidak punya bekal untuk itu. Kita pilih disertasi yang kita punya bekal di situ. Misalnya Bu Carolina. Bu Carolina itu S1-nya apa? Tafsir, Bro. Tafsir. Tafsir Al-Quran apa tafsir mimpi atau tafsir? Al-Quran, Bro. Tafsir Al-Quran ya. Nah, maka itu yang sudah menjadi bekal 80% untuk menjadi dokter kan. Bu Carolina jangan lepas dari topik tafsir, nanti prosesnya terlalu lama. Prosesnya terlalu lama. Yang sudah didapat ini dalami, tulis disertasi yang berkualitas. Nah, mata kuliah penciri ini membantu Bu Carolina menghasilkan disertasi yang berkualitas. Saya kira itu logika yang sebenarnya sangat bisa membantu ya. Artinya kita semua mengerti lah bahwa S3 itu lebih banyak independent study. Dan para peneliti top itu mereka bekerja memang tidak ada orang yang ngawasi. Para ilmuwan rata-rata bekerja dalam sepi dan penuh rasa cinta dengan ilmunya itu. Kalau bekerja demi pamrih ya orang tidak akan jadi. Segala sesuatu kalau didalami itu pasti nanti akan hasilnya mengagumkan. Kayaknya kita pernah ketemu ya Bu ya di kelas ya, Bu Carolina. Iya, Bro. Kenapa namanya Carolina? Kok enggak Karusopo atau Karo Bagus? Itu filosofinya, Bro. Saya belum pernah ketemu kok ini kok. Iya kan? Orang Indonesia namanya Carolina, apa keren? Bagus. Cuma saya bingung dulu, Bro. Harus apa gitu? Ini Carolina. Carolina. Baik, cukup ya, Mbak Umi. Yang tadi Prof tadi saya tentang ini Prof, tadi saya tanya tentang mengajar. Jadi tadi di Prof Agus tadi menyampaikan bisa mengajar. Jadi kebetulan saya sendiri dan juga banyak kawan-kawan juga mengajar di kampus gitu. Saya sendiri konsentrasi insya Allah ngambil di ekonomi syariah. Dan saya juga ngajar di ekonomi syariah. Nah, cara untuk ininya gimana? Teknisnya gitu Prof. Oke. Disertasinya rencananya tentang apa Pak? Tentang zakat. Oh, zakat. Ya, mengajarnya nanti zakat dan dengan zakat ekonomi syariah. Mengajarnya nanti di ekonomi syariah. Nanti terkait itu nggih. Ya. Jadi teknisnya Pak, mengajar pun tetap harus ada rencana pengajaran, ya kan? Itu normalnya. Harus ada rencana, nanti pertemuan pertama bicara apa, pertemuan kedua bicara apa, sampai pertemuan ke-16 bicara apa. Nah, rencana-rencana itu silahkan ditulis, kemudian proses pelaksanaan rencana itu silahkan dilaporkan. Di akhir semester akan dilihat oleh laporan. Mungkin tadi Pak Wadir sudah menyampaikan bahwa mata kuliah penciri ini yang selain perkuliahan itu pada dasarnya sistem penilaiannya adalah portofolio. Portofolio itu kan mengumpulkan bukti-bukti serius apa enggak, nanti dosen pembimbing
melakukan cross check, ini tenanan apa eto-etoan gitu ya. Nah itu nanti ada di tangan dosen pembimbing. Jadi nggak masalah mengajar, boleh silakan, tapi siapkan rencana pengajarannya, siapkan eksekusinya, dan siapkan pelaporannya. Di akhir semester serahkan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing atau pendamping nanti mengeluarkan nilai berdasarkan portofolio yang ada. Ya, Bro. Ya. Terus teknis menginput yang diinput di KRS itu, apakah langsung kita input secara umum, misalnya mata kuliah penciri gitu yang ada di yang berdasarkan keahlian, apa cukup itu aja? Ya. Nanti ini biar dijelaskan Mbak Umi, aku teknis itu enggak begitu. Iya Pak. Ya, silakan Mbak, coba. Terima kasih atas waktunya. Izin tidak menyalakan kamera ya Pak. Ya, mesti ya anak Penting dengar suaranya. Terus saya Bapak Ibu semua, untuk KRS-an mata kuliah penciri yang tidak mengambil mata kuliah atau mengajukan perkuliahan itu kita wadahi dalam satu mata kuliah yang disebut penguatan kompetensi keahlian. Di situ muncul dengan kelas DSI 2A, sepertinya seperti itu, nanti bisa diambil. Itu saya kuotakan untuk 100. Jadi siapa saja yang mengambil mata kuliah penciri, misal penelitian, terus mini riset dengan dosen pendamping atau semacam nyantre, itu bisa diwadahi di situ. Juga yang mengambil mata kuliah di luar UIN, misal ada yang mengambil di UIN Bandung, ada yang mengambil di UIN Jogja, gitu bisa. Nanti ngambilnya di KRS adalah penguatan kompetensi keahlian. Begitu nggih Bapak Ibu. Bu, mohon izin saya share screen Bu ya, biar kelihatan ya. Ya boleh. Nah, ini misalnya kan kita kelas 2A ya, kemarin kelas 1A, sekarang kelas 2A ya. Nah berarti penguatan kompetensi keahlian ini langsung ditambahkan ngeten nggih? Iya, yang ini itu karena ini adalah mata kuliah sebagai wadah, tidak ada pertemuan nanti di sini istilahnya. Ini jadi saya kuotakan sampai 100. Itu bisa siapa saja masuk dari kelas A, B, C, D, dan E bisa masuk semua. Begitu Pak. Tapi nah untuk yang lain mata kuliah secara teknis kita mata kuliah milih yang kelas 2A niki nggih ngoten nggih. Ya, semua kelas boleh ngambil di kelas ini. Ini kan tidak bertabrakan dengan kelas A, B, C, D, dan E. Ini kan jadwal ini hanya istilahnya sebagai wadah saja. Realnya tidak ada pertemuan di sini, Pak. Nanti pelaksanaan realnya sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil. Misal penelitian dengan dosen pemandu siapa ya, seperti itu. Nanti di akhir pertemuan membuat semacam laporan hasil penelitiannya, bisa berupa proposal disertasinya atau penelitian yang bisa diajukan untuk tulisan untuk jurnal dan lain-lain. Itu di akhir semester nanti buat laporan, dan dosen pendampingnya itu memberi nilai ke kami untuk diinputkan di sini. Begitu. Untuk 2 mata kuliah lain diharapkan sesuai dengan kelas yang tertera seperti semester lalu. Kan kelas semester lalu sudah sesuai permintaan Bapak Ibu, sudah teman-temannya juga sudah
sewilayah atau selokasi, sehingga kalau berangkat ke sini bisa bareng. Kan seperti itu toh, sudah sama. Betul. Nggih. Kalau kelas 2A Bekasi Madura Bu niki Bu. Iya. Dan Jember juga. Madura Jember. Yang Jember kan sudah ngelompok jadi satu kelas juga toh. Jadi dengan Madura dan Bekasi. Madura, Bekasi, Jember Bu. Campuran. Seandainya bisa, Bu, seandainya bisa, misalnya per wilayah. Jadi misalnya dari Madura itu ada sekitar 10 atau lebih. Misalnya di 15 gimana? 15. Iya, 15 orang. Dari Madura itu 15 orang. Dulu Pak semester 1 mengajukannya itu Pak. Lah nanti kalau ini pindah-pindah, nanti takutnya kelas A jadi penuh 20 orang, yang kelas B hanya 5 orang. Kan iya. jadinya perkuliahannya tidak efektif seperti itu. Berarti kelas itu masih semua jurusan Bu ya? Ini. Iya, masih sama kan? Kemarin Bu. Sama seperti kelas 1. Iya. Misal hanya 1-2 yang pindah sih enggak begitu bermasalah sih ya Pak. Tapi kalau yang pindah 10 orang dari kelas A ke kelas B, nanti kelas A tinggal 5 orang, yang kelas B jadi 20 orang, kan tidak proporsional nanti kelasnya. Jadi diharapkan untuk kelas yang mata kuliah 2 mata kuliah, yaitu seminar peminatan keahlian dan publikasi jurnal internasional, tetap di kelas masing-masing. Yang untuk mata kuliah penciri nanti yang konsentrasi sama, misal hukum. Nah, yang hukum pengennya hukum Islam ada misal 8 atau 6 orang bisa mengajukan mata kuliah. Contohnya yang tadi disebutkan Pak Direktur itu usul fiqh dan syariah itu. Nah, itu bisa mengajukan mata kuliah itu, dan itu berupa perkuliahan. Kalau yang penguatan kompetensi keahlian tadi itu yang ada bermacam-macam tadi diwadahi dalam mata kuliah tersebut. Begitu. Untuk teknisnya nanti pengajuan surat ke instansi yang bersangkutan, misal yang ngambil ke perguruan tinggi lain, nanti bisa kita bantu untuk surat-suratnya. Terus nanti juga ada laporan perkuliahan di situ. Nanti di akhir ada nilai yang disetorkan ke kami. Nggih, pripun? Panglet Bu Umi. Nggih. Kalau misalnya mengambil kuliah di luar UIN Wali Songo gitu ya. Iya. Apakah semua PTKIN itu sudah dianggap bekerja sama dengan UIN Wali Songo atau pripun? Biasanya begini Bu, kalau kayak UIN Jogja itu sudah kemarin yang pertama kali saat kita ada makul penciri itu belum mau menerima karena kita belum ada MOU atau MOA, tapi setelah itu bisa, Undip juga bisa, ITB juga udah pernah ada, UGM juga gitu, udah ada beberapa yang UIN Malang Ibu. UIN Malang. Begini Bu, pertamanya biasanya menghubungi dosen yang bersangkutan dulu, terus nanti coba jenengan konsultasi ke prodinya sana, nanti kita meluncurkan surat. Kalau untuk sama-sama UIN kemungkinan sudah ada kerjasama, tinggal teknis. Jenengan mau mengikuti perkuliahan di sana apa hanya mengambil dosennya? Pengennya yang ya nyantri Bu. Nyantri dengan dosen UIN Malang begitu. Dosen UIN Malang, oke. Oh, itu malah lebih personal, nggak apa-apa, lebih mudah kalau seperti itu. Tinggal dosennya mau, kita nanti buat surat resmi, terus adakan istilahnya kontrak belajarnya seperti apa, nanti hasilnya kayak seperti apa, ada laporan pertemuan 16 pertemuan, terus beliau ngasih nilai gitu. Udah, kalau kebetulan nggak sudah komunikasi di sana lebih. Dalam Kalau tidak mengikuti perkuliahan di prodinya, maksudnya ngambil dosennya sebagai dosen pendamping itu juga bisa. Oke Bu, kemarin sudah komunikasi awal, beliaunya bersedia.
Oke. Oke, nanti tinggal jenengan ngajukan surat, nanti saya share form suratnya. Oke. Oke, Ibu. Matur nuwun. Oke. Baik. Hanya Bu. Hanya Bu. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Salam, Pak Munir. Itu saya sama Pak siapa itu yang dari Madura, Pamekasan tuh. Saya jurusannya ekonomi syariah Bu. Kira-kira kalau ngambil ekonomi syariah itu, kalau ngambil di perguruan tinggi luar, itu di mana yang ngambil itu? Kalau ingin kuliah di luar UIN Bu. Ya, saya jawab ya, Pak Sinten nih, Pak siapa? Munir. Munir ya. Maaf, saya nggak bisa bahasa Madura. Oh, Pak Romli pinter tuh Pak. Oh, Pak Romli pinter ya. Saya masih ingat itu diajari guru saya yang ada Maduranya. Dia bilang pokoknya kalau ketemu orang perempuan, orang Madura, bilang aja Cema Retine Been. Mas, apa itu artinya Pak? itu cantik sekali kamu gitu Pak. Saya diajari begitu. Pernah saya praktekkan, saya dipukul sama teman saya. Nah, jadi Pak, kalau mengambil perkuliahan atau dosen pembimbing dari universitas lain, pada prinsipnya boleh dengan dua cara. Silahkan pilih salah satu. Cara pertama, secara kelembagaan, yaitu apa? Kami menyurati institusi yang Bapak Ibu tuju. Misalnya UIN Sunan Ampel Surabaya atau UIN Pamekasan, IAIN Pamekasan. IAIN Madura. IAIN Madura sekarang ya, bukan Pamekasan ya? Bukan. Oh, IAIN Madura. Nah, itu cara pertama. Nanti cara pertama ini bisa dijalankan, atau dengan cara kedua, yaitu pendekatan person to person. Misalnya Pak siapa, Muniri tadi ya, Pak Munir Pak, Prof. Pak Munir itu ingin mendapatkan dosen pembimbing Profesor Quraisy Shihab misalnya ya. Pendekatan person to person itu Pak Munir menjalin komunikasi dengan Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy, saya mau minta bimbingan kepada Bapak terkait ya bahasa di UIN Wali Songo namanya nyantri. Tapi Bapak harus membimbing saya dalam program ini. Saya manut. Nanti mohon 4 bulan dikeluarkan nilai untuk saya. Kemudian misalnya Pak Polres, oke, setuju, ya sudah, langsung person to person, nilainya Pak Polres nanti keluar, kemudian dimasukkan di Kaprodi, Kaprodi menyerahkan ke sekretariat, sekretariat mengentry nilai ke sistem. Jadi simple Pak. Maka silahkan mau dipilih jalur institution to institution atau person to person. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan UIN Jogja itu ternyata institution to institution itu rumit ya. Karena ya UIN Jogja tidak berkenan waktu itu.
harus ada laporan ke sistem akademiknya, ya sudahlah. Tapi yang persen malah berhasil. Intinya dosen itu kan seorang pengajar profesional. Saya saja mengukur diri saya sendiri ya. Kalau ada institusi lain ikut kuliah saya, itu saya suka dan merasa terhormat gitu ya. Pasti saya terima karena dia mengakui apa yang saya punyai, maka saya dengan senang hati akan menerima itu. Nah, nanti nilai di akhir semester dikeluarkan. Bapak Ibu tidak perlu mikir duit urusan ini, karena institusi sudah memikirkannya. Jadi ada tarif yang harus diberikan oleh Pasca kepada dosen pembimbing yang dari luar UIN Wali Songo. Jadi Mbak Umi dan teman-teman lain sudah akan dengan sendirinya menghitung. Kalau tidak salah tarifnya berapa itu? Satu mahasiswa 600 Pak. Berapa Mbak Umi? 600. Jadi satu mahasiswa satu semester ya 600 ya. Ya, jadi kan lumayan bisa untuk ngopi-ngopi. karena memang itu tidak perlu perhatian khusus sebenarnya. Oke. Itu jadi bisa institution to institution mana yang mungkin. Tadi ada pertanyaan bagus lah, institusi yang ada kerjasama dengan UIN Wali Songo yang mana. Memang idealnya begitu, Pak Wadir tadi betul menyampaikan idealnya begitu, tapi prakteknya hubungan ilegal itu ternyata bisa. Jadi nggak harus pakai kerjasama, nggak harus pakai itu. Hubungan ilegal itu oke-oke saja, mau ini urusan kebaikan kan. Ya, bukan urusan yang penting mau sama mau ya Pak. Nah, yang penting mau sama mau itu pengalamannya Mbak Umi betul sekali. Pendekatan informal gitu kan. Nah, pendekatan informal. Baik, jadi yang penting ya itu bukan. Baik, ini sudah jam 21.04. Ini kan hanya satu lagi, Pak. Ada ini ada juga dari S2. Iya Pak, saya perawatan Pak. Ya, silakan S2. Siapa yang mau tanya? Safira. Iya, izin Bapak, saya Safira dari IAI semester genap. Ganjil ya? Ganjil apa genap? Nah, ini kan saya tuh udah memutuskan untuk magang. Terus kemudian tadi ada yang dijelaskan rencana tindakan pelaporan segala macam itu. Terus saya pikir kayaknya masih kurang Pak bagi saya. Maksudnya saya juga butuh pengajaran di kelas. Apakah saya bisa dua-duanya? Terus kalau bisa dua-duanya, nah yang anak pasca yang RK itu resolusi konflik, yang S2 itu jadwalnya bertabrakan dengan Sirah Nabawiyah Pak. Jadi Rabu jam 7. Jadi nggak bisa diambil. Terus kalau untuk magang itu, apakah nanti dari pihak instansinya cukup tanda tangan kasih atau harus kasubdit gitu Pak? Itu. Mohon arahannya Pak. Ya, baik. Langsung Pak Agus ya, biar cepat. Ya, langsung aja. Ya. Jadi begini Mbak, siapa tadi? Safira Bapak. Safira. Nah, Mbak Safira. Jadi Mbak Safira, urusan MDKM ini tidak ada batasnya. Kalau Mbak Safira mau, silahkan mengambil sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh Bu Suharsi ya. Idolanya Pak Agus itu, Bu Suharsi.
Bu Suharsi itu minta izin 9 mata kuliah untuk dimasukkan dalam program MBKM ini. Karena Bu Suharsi itu backgroundnya ilmu kesehatan, tidak ada urusannya dengan ilmu keislaman. Bu Suharsi pengen ngambil mata kuliah pengantar ilmu tasawuf di S1, pengen mengambil filsafat Islam di Usuluddin, pengen mengambil ini. Di data 9, lapor ke saya waktu itu Wadir, saya silakan Bu, silakan. Dan UIN sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang punya semangat belajar seperti itu, biasa itu. Karena Bu Suharsi merasa saya harus menambal sesuatu yang teman-teman sudah punya, tapi saya belum punya. Padahal itu sudah pensiun, Pak ya? Padahal sudah pensiun, gitu kan, luar biasa. Umur udah 65 tahun lebih ya. Silakan. Nah, kemudian itu yang dilakukan Bu Suharsi. Nah, bahwa dari 9 itu yang kepakai kan hanya 3 SKS untuk masuk transkrip, Mbak Safira. Nah, yang 6 SKS kami akan mengeluarkan apa yang disebut dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi Mbak Safira nanti akan mendapat kalau memang 9 SKS atau mungkin juga 15 SKS ya. 3 masuk transkrip, kemudian yang 12 dikeluarkan surat keterangan pendamping ijazah untuk menunjukkan, oh ini loh Mbak Safira ini pernah kuliah, mata kuliah ini, disertasinya tentang ini, dan oleh karena itu dia ahli di bidang ini. Basis. Begitu. Windy ada? Windy? Pak, izin ikut bertanya. Ya. Oke. Tadi pertanyaan saya salah satunya sudah sekalian terjawab buat Mbak Safira. Oke, namanya sebutkan Galaksi. Saya Windy dari IAI, satu kelas sama Mbak Safira, angkatan besok semester genap, besok semester 2. Saya backgroundnya S1 kan psikologi Pak, tapi bukan psikologi Islam. Nah, saya masuk di UIN itu kepengen fokus ke psikologi Islam. Kebetulan di KRS itu SKS, maksudnya mata kuliahnya itu pencirinya nggak ada psikologi Islam. Tapi tesis saya besok itu terkait dengan hukum rumah tangga Islam yang HKI. Kemudian saya ambil wawasan konseling. Nah, satu lagi itu pengennya saya psikologi Islam, tapi di list nggak ada. Nah, itu gimana Pak? Gimana Prof? Tadi Prof menyampaikan bisa buka satu kelas asal minimal 6 orang. Nah, ini di satu kelas kami itu yang psikologi Islam kalau nggak salah hanya 2. Nah, berarti kan kita harus cari itu kalau masih di lingkungan UIN. Kalau kami insya Allah nggak keluar lembaga, tetap masih di UIN. Nah, kalau di UIN itu psikologi Islam itu arahnya kemana gitu, maksudnya mohon arahannya. Kemudian yang tadi tentang siapa tadi yang ngambil mata kuliah banyak itu, Prof, saya udah juga berpikiran demikian. Ada beberapa mata kuliah seperti salah satunya ya psikologi Islam itu, kemudian komunikasi, kepengen saya ambil gitu loh Prof. Itu alurnya gimana untuk menjadi nantinya kami mendapat yang tadi disebutkan pendamping ijazah itu? Alurnya seperti apa? Oke. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau di internal UIN alurnya person to person, kemudian sekretariat akan menindaklanjuti sebagai surat resmi, karena seluruh dosen di dalam UIN Wali Songo kan
bagian dari organ pasca sarjana ya, maka silakan person to person. Jadi Bu siapa tadi? Bu Windy. Bu Windy itu bisa langsung lihat daftar mata kuliah di Fakultas Psikologi FPK atau Fakultas Usuluddin, ada di situ urusan dengan tentang tasawuf psikoterapi. Nah, di situ kan ada mata kuliah. Jadi Bu Windy dan juga untuk Bapak Ibu yang lain, pada dasarnya kuliah di S3 itu adalah studi mandiri. Studi mandiri itu diri kita sendiri yang tahu, saya ini untuk menulis disertasi tentang ini aku kurang apa ya. Nah, nanti kawan-kawan silahkan ngecek. Kalau ada temennya, oke. Tadi Pak Wadir menyampaikan minimal 6 lah ya. Tapi kalau nggak ada temennya, silahkan berdiri sendiri. Daftar mata kuliah S1 kan bisa diakses di pedoman UIN Wali Songo atau di web. Daftar mata kuliah S2 bisa diakses. Daftar mata kuliah S3 bisa diakses. Dimanapun di dunia ini, untuk proses belajarnya S1, S2, S3 itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan, tergantung sang mahasiswa itu merasa perlu nggak dengan bidang mata kuliah itu. Jadi kasus Bu Suharsi statusnya S3, tapi kan untuk urusan nulis disertasi tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam, Bu Suharsi sadar diri, saya nggak punya cukup modal untuk bicara kesehatan mental dalam perspektif Islam, maka saya harus belajar. Nah, itu bisa dilakukan. Dan enaknya kawan-kawan semua, tidak ada konsekuensi keuangan sama sekali. Bapak Ibu boleh ambil manapun di dalam UIN atau di luar UIN, silahkan. Yang penting jadi pinter. Jangan sampai banyak mengambil mata kuliah, bukannya tambah pinter, tambah bingung. Kalau itu UIN baik. Untuk mata kuliah yang jadwalnya tabrakan tadi gimana Mbak Umi? Gimana itu Bu? Ya, silakan diselesaikan secara adat, Mbak. Silakan lapor nanti mata kuliah apa yang tabrakan, nanti kita ubah dari bisa. Ya, clear ya Mbak ya. Baik. Lagi Prof. Cukup atau lanjut ini? Satu lagi Prof. Ini ketegasan Prof. Ya. Apa yang tegas ini Pak Feros? Ya, mempertegas terkait dengan yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh teman dari Pamekasan itu terkait dengan yang mengajar itu Prof. Apakah rata-rata di S3 itu kan dosen di perguruan tinggi, apakah mengajar di perguruan tingginya sendiri itu termasuk bagian dari MBKM tadi itu? Terima kasih. Minta ketegasan itu. Kalau saya tadi saya khawatir agak berbeda dengan Pak Wadir ya. Saya tadi kalau saya prinsipnya selama proses mengajar itu bisa dilaporkan secara faktual dan sesuai dengan tuntutan MBKM, tidak masalah. Tuntutan MBKM itu proses memang sungguh-sungguh, betul-betul sesuai dengan disertasi,
kemudian yang bersangkutan juga menjalankan rencana yang sudah disiapkan, itu oke, silahkan. Dan ada dosen pembimbingnya. Silahkan Pak. Kita mulai ya. Kalau kita ini sebenarnya kan harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita seorang profesional ya. Profesional itu tahu ini boleh saya lakukan, ini tidak boleh, ini sungguh-sungguh harus saya lakukan. Ya, Bapak Ibu kan mayoritas penggila bola ya. Ronaldo sama Lionel Messi itu latihan berapa kali sehari untuk menjaga performanya. Karena dia profesional. Orang peduli ono wartawan apa enggak, nek ono wartawan aku latihan nggak peduli. Dia punya disiplin diri sendiri. Itu sama nanu. Jadi itu bisa didaftarkan di 2A. Swab kelasnya itu ada 100 tadi kata Mbak Umi. Perempatan Karanggeneng anu ta. Ya sudah bagus. Sumber Hanya satu Pak Agus. Mohon izin. Oke, ini termin terakhir ini. Saya kasih 2 atau 3 penanya. Perempatan atau nyerong. Yang tadi Prof, nanya satu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan banyak yang di dunia pendidikan ya Prof. Kalau saya kan di perusahaan, apakah di perusahaan bisa nggak Prof? Kalau saya kan di bidang SDM, untuk penelitiannya, untuk yang tadi penguatan kompetensi keahlian ya. Kalau saya ngambilnya di perusahaan itu boleh nggak Prof? Iya ya. Sesuai dengan nanti disertasinya mengenai SDM juga. Manajemen SDM. Oke. Satu lagi, Bu Liana, silakan Bu. Baik Prof, terima kasih. Izin bertanya, untuk mata kuliah penceri yang tadi, misalnya person to person, misalnya saya tahu Bu Prof Olive ngajar di Win Wali Songo, saya dengan beliau, apakah beliau juga nanti bisa jadi pembimbing disertasi saya atau tidak Prof? Atau artinya hanya di mata kuliah ini saja? Terima kasih. Oke. Satu lagi Bu Titi. Ya Prof, izin tadi senyampang dengan pertanyaannya Mbak Windy ya. Tadi misalkan saya sebagai gini Prof, saya itu dari rumpun keilmuan ekonomi umum ya, artinya tentang keilmuan ekonomi Islam saya belum banyak untuk bisa mendapatkan informasi tentang keilmuan ekonomi Islam. Nah, karena saya sudah ambil studi Islam, otomatis nanti saya disertasinya pun akan mengarah kepada ekonomi Islam. Nah, tadi berkaitan dengan pengambilan mata kuliah penciri yang lebih dari 3 SKS. Misalkan di S1 ada, di S2 ada. Nah, itu berarti saya ketika pengisian KRS-nya itu dilihat di aksesnya di beranda dashboard S1, terus kemudian di dashboard S2, apa sudah include di dashboard Jadik saya, Prof? Oke. Ya, monggo 3 cukup saya kira. Monggo Pak Dir. Sebentar, ini yang terakhir ini Mbak Umi yang bisa menjelaskan. Saya masih belum dapat update info terkait dengan sistem IT bagi mahasiswa yang mata kuliah pencirinya lebih dari 1 mata kuliah. Itu sistem IT-nya sudah disiapkan apa belum? Halo Mbak Umi? Iya Pak. Ya, sudah bisa disiapkan apa belum ya? Untuk pengambilan mata kuliah itu sebenarnya sudah bisa, cuma yang mau mengambil di S2 atau S1, di S1 itu kalau
sekarang kan sistem mata kuliah kita itu ada yang mengakomodir MBKM atau tidak. Kalau aksesnya ditutup berarti tak akan terlihat di MBKM. Tetapi kalau aksesnya dibuka oleh fakultas tersebut akan terlihat di semua mahasiswa. Nah, yang misalnya ditutup, nanti kalau memang mau mengambil bisa lapor ke kami, mata kuliah apa di fakultas mana, dan jamnya tidak bertabrakan dengan mata kuliah yang diambil di mata kuliah wajibnya. Itu nanti kita data, terus kita laporkan secara kolektif ke PT IPD, nanti diinjekkan langsung, seperti itu Pak teknisnya. Ya, nanti dikawal nih Mbak Umi ya. Oke. Jadi pada prinsipnya MBKM ini tidak membatasi hanya satu pilihan mata kuliah kalau mengambil jalur perkuliahan, atau satu jenis kegiatan selain perkuliahan. Kan ada 9 model tadi. Pada prinsipnya boleh. Untuk kehebatan disertasi Bapak Ibu, semua proses kita buka ya. Bahkan bisa jadi begini Bu Safira tadi ya, yang tentang mata kuliah lebih dari satu tadi. Bisa jadi Mbak Rabu Mbak. Oh iya. Belum nikah Pak, belum menyangka. Bisa jadi begini Mbak. Bisa jadi begini. Jadi Mbak Safira itu hanya mengambil mata kuliah yang belum itu S1, S2, S3 itu dengan status mahasiswa pendengar atau mustami' saja. Pendengar, setiap kuliah datang sampaikan aja kepada dosen yang mengaku, Pak, mohon izin saya masuk ke kuliah Bapak, mata kuliah ini, tapi saya hanya mata kuliah mustami' karena kepentingan disertasi saya tertarik dengan mata kuliah ini dan Bapak yang mengajar. Saya mustami', saya mengikuti semua, tapi status mahasiswa pendengar atau mahasiswa mustami' itu tidak akan mendapatkan nilai dari dosen yang bersangkutan, karena dosen yang bersangkutan tidak akan melibatkan Mbak Safira untuk proses evaluasi, nggak akan. Tidak disuruh bikin makalah, tidak disuruh bikin itu, pokoknya kan statusnya mendengar saja. Kalau bertanya bolehlah, bertanya ini itu boleh, tapi dalam proses evaluasi tidak terlibat. Saya masih ingat itu, dulu dosen UIN Walisongo ini ada namanya Pak Tarom, Pak Mukhtarom sama Prof. Ahmadi. Waktu saya mengambil S3 di Jogja, Prof. Ahmadi sama Pak Mukhtarom ini menjadi peserta mustami' atas kuliahnya Pak Atok Mudhar waktu itu. Jadi cuma suruh datang aja, tapi di absen sama dosennya, di absen sama Pak Atok itu di absen. Mana ngecek kan? Tapi dalam proses presentasi, tes dan evaluasi nggak terlibat, itu nggak dilibatkan. Nah itu kalau tidak ingin menambah beban hidupnya ya, karena membuat makalah kan, apalagi 9 mata kuliah mungkin terlalu berat ya. Tapi silahkan, yang penting bisa meningkatkan kualitas disertasi Bapak Ibu. Silahkan, nggak masalah. Mau model mustami', mau model yang pakai nilai, nanti IT akan mengikuti.
Itu ya Pak, tetap ambil KRS-nya ya? Nah, kalau ambil KRS berarti statusnya mahasiswa full, bukan mustami. Kalau mustami nggak perlu KRS, kan hanya terlibat dalam proses perkuliahan tapi tidak terlibat dalam evaluasi. Itu pertanyaan yang terkait dengan itu ya. Kemudian yang pembimbing MBKM, apakah boleh menjadi pembimbing atau promotor disertasi? Sangat boleh. Sangat boleh. Nanti Pak Prof Raharjo sama Pak Agus yang memproses. Untuk diketahui bahwa salah satu dari promotor dan co-promotor itu salah satunya harus dari UIN Wali Songo. Jadi boleh nanti kalau promotornya misalnya dari Jakarta, berarti promotornya dari UIN Wali Songo, atau co-promotornya dari Jakarta atau Surabaya, berarti promotornya harus dari UIN Wali Songo. Manajemen SDM boleh Pak, silahkan. Yang penting ada hubungannya dengan disertasi, itu satu. Yang kedua, karena Bapak Ibu ini doktornya studi Islam, nanti dikaitkan dengan keislaman. Kalau urusan SDM kan mudah sekali mengaitkan dengan keislaman. Ada nggak hubungan antara konsep keimanan dengan etos kerja? Ada nggak? Ada disertasinya Pak siapa dulu dosen Makassar itu? Dosen Makassar itu meneliti tentang, mungkin Pak Wadir ingat itu, meneliti tentang ini, bahwa dia meneliti orang semakin tinggi pendidikannya itu semakin qadariyah, cenderung mu'tazilah. Jadi berpikir rasional, semuanya harus bisa diatur, percaya pada hukum sebab akibat. Nah itu disertasinya, lupa saya namanya. Nah itu kan bagian dari manajemen SDM. Dan saya orang yang risau ya, kenapa Indonesia dengan segala kelebihannya SDM kita tidak bisa diandalkan, kenapa itu? Dan mayoritas agamanya Islam. Sudah tahu dilarang mencuri, dilarang berbohong, tetapi tingkat korupsi kita sangat tinggi. Ini SDM kita yang bermasalah. Makanya ada guyonan, orang Indonesia itu kok aneh ya. Kalau urusan makan daging haram itu antipati, nggak mau, daging babi nggak mau. Tapi urusan duit haram kok nggak peduli. Nah ini keanehan. Jadi boleh Pak, silakan. Oke. Ini pukul 21.30 ya. Ini Pak Dir, ini tamunya masih banyak ini. Sudah nunggu ini kan gitu kan. Saya kira kita akhiri saja untuk malam mungkin ini. Tadi Prof tadi saran dari Pak Direktur untuk segera dibentuk grup ya. Biar bisa komunikasi. Oke, siap itu Mbak Umi. Saya kira itu mudah, ini saja. Jadi kita akhiri saja karena sudah jam 21.30. Biar besok tidak ngantuk juga.